Oke, jadi di sini gue lagi megang gamepad wireless budget yang sebenarnya sekitar 1,5 tahun lalu udah pernah gue bahas. Tapi kali ini dia dikasih upgrade yang bisa gue bilang lumayan banyak, plus ada beberapa upgrade quality of life juga. Dan secara harga bukannya naik, malah turun cuy. Yes, ini adalah Rexus Asta GX150, which is lineup gamepad wireless paling budgetnya Rexus. Tepatnya dia ada di price range sekitar 200 ribuan, tapi yang ini tuh versi update dan upgrade alias V2-nya. Nah, di video ini mungkin gue pengen lebih fokus ke apa aja update dan upgrade dari si GX150 V2 ini, karena memang secara fitur tuh yang V1-nya kayak bisa dibilang bare minimumnya gamepad wireless gitu. Tapi buat kalian yang mungkin aja masih belum familiar sama seri Rexus GX150 ini, gue bakal coba jelasin secara singkat dia itu fiturnya secara general ada apa aja. Secara bentuk, gamepad ini ngikutin bentuk Xbox dengan orientasi yang emang kayak Xbox juga, yang artinya face buttonnya pakai AXBY dan posisi analog kirinya ada di atas. Jadi secara ergonomis tuh buat gue pribadi udah enak, terutama karena gue juga udah terbiasa sama feel gamepad-gamepad yang bentuk Xbox gitu kan. Terus pastinya dia udah wireless, udah Hall effect juga di analog dan triggernya, ada fitur turbo, dan seingat gue cuma itu aja sih fitur-fitur yang bisa di-highlight dari si V1-nya. Sisanya ya layaknya gamepad 200 ribuan pada umumnya, tombol-tombolnya masih pakai membran, face buttonnya juga masih pakai plastik moldingan gitu. Dan seingat gua yang V1, polling rate di koneksi wirelessnya masih cuma 500 Hz aja. Nah, tapi kan itu yang V1-nya. Kalau yang ini kan V2 yang udah versi update dan upgrade, jadi mau gua bahas nih, kira-kira upgrade-nya tuh apa aja sih? Dimulai dari build quality yang menurut gua improve banget di GX150 V2 ini, terutama di bodinya yang kerasa lebih rigid, nggak ada komponen yang kerasa dan kedengeran oglek-oglek kalau gamepadnya dikocok-kocok, dan tombol-tombolnya tuh kerasa lebih konsisten kalau dipencet. Gue bilang kayak gini karena satu hal yang bikin gue jauh lebih suka sama gamepad yang tombolnya itu udah mekanikal ketimbang yang masih pakai membran. Itu karena kalau misalnya di gamepad-gamepad yang tombolnya udah mekanikal, karena mungkin switchnya juga sama semua gitu kan per tombolnya, jadi feel mencetnya juga jadi konsisten. Nah, masalahnya sepengalaman gua kalau di gamepad-gamepad murah yang harganya 200 ribuan itu, biasanya kalau dia pakai membran, membrannya tuh nggak konsisten gitu antar tombolnya. Kayak contohnya misalnya Y sama B gitu feel pencetnya beda, terus A sama X feel pencetnya bisa beda, terus nanti di padnya ada yang keras, ada yang empuk. Pokoknya nggak konsisten lah, kacau gitu. Nah, tapi di GX150 V2 ini problem itu udah nggak ada sama sekali sih menurut gua. Bahkan di sini gue bisa bandingin sama dua gamepad gua yang masih pakai tombol membran, which is FlyDigi Dunfox dan FlyDigi Direwolf 4. Udah hampir sebanding cuy feel tombol membrannya. Mungkin perbedaan yang paling kerasa itu kalau si GX150 V2 ini face buttonnya kerasa lebih berat daripada si FlyDigi Dunfox. Lebih tactile gitu dan mungkin emang itu sih yang dicari sama Rexus pas upgrade gamepad ini. Di padnya juga kerasa konsisten, jadi harusnya buat kalian yang entah main game side-scroller atau main game fighting, ini udah cukup nyaman sih. Nah, sebenarnya gue tuh agak lupa-lupa ingat di V1-nya GX150 ini tuh diimplementasiin fitur ini apa enggak. Tapi kalau di V2 ini, di bagian belakang gripnya udah dikasih tekstur kasar gitu ya, yang bikin grip kita jadi lebih improve kalau misalnya lagi main game, terutama kalau tangan kalian itu gampang minyakan atau keringetan gitu kan. Dan di bumper sama triggernya juga dikasih tekstur kasar yang mirip-mirip. Udah gitu overall secara finishing juga gue ngelihatnya si GX150 V2 ini lebih rapih sih. Terutama yang varian warna baru ini, warna abu-abu ala-ala PS1 gitu, kelihatan jauh lebih clean aja gitu kan. Dan mungkin emang ada alasannya sih kenapa Rexus memutuskan untuk pilih warna abu-abu sebagai warna baru si Rexus GX150 ini. Karena yang pertama, GX150 V2 ini sekarang koneksinya udah triple mode. Jadi selain pakai dongle sama kabel, dia sekarang bisa pakai Bluetooth juga.
Dan katanya sih dia sekarang kompatibel sama PS4 cuy. Kebetulan gue pribadi nggak punya PS4, jadi gue juga nggak bisa confirm secara langsung apakah itu benar atau enggak. Tapi harusnya sih bisa ya, karena kalau misalnya gue coba pairing Bluetooth ke HP, ada kedetek DualShock juga soalnya. Nah, terus upgrade selanjutnya itu sekarang dikoneksi 2,4 GHz, polling rate dia udah 1000 Hz. Jadi kalau buat main game kompetitif harusnya udah aman banget. Gua pun udah coba buat main FC26, nggak ada kerasa delay sama sekali. Lancar jaya aja gitu kan. Terus sekali lagi, gua tuh agak lupa ya di V1-nya GX150 ini ada fitur ini apa enggak. Tapi kalau yang di GX150 V2 ini bisa ganti-ganti antara di input sama X input. Terus bisa ganti mode analog juga, bisa circular ataupun rectangular. Dan masih banyak lagi sih. Kalian bisa baca buku manualnya aja, karena menurut gua cukup detail juga penjelasannya. Dan mungkin upgrade terakhir yang sebenarnya masih belum bisa gua bilang upgrade juga sih, karena masih belum lengkap gitu upgrade-nya. Dia itu sekarang ada contact pin buat charging dock, tapi charging dock-nya belum ada. Kasusnya sama kayak Rexus GX 500 yang waktu itu pernah sempat gua review juga. Charging dock-nya itu baru rilis sekitar 6 bulan setelah gamepad-nya rilis cuy. Ya gue sih berharapnya jangan sampai itu terjadi juga gitu di GX150 ini, karena ya kurang gitu. Ibaratnya kayak Apple pas ngeluarin iPhone 16 terus nge-announce kalau bakal ada Apple Intelligence, tapi abis itu Apple Intelligence-nya telat gitu rilisnya. Kan jadi kurang. Paling itu aja sih yang bisa gue bahas dari si Rexus GX150 V2 ini. Balik lagi, sebenarnya ini upgrade-nya menurut gue mostly cuma quality of life upgrade aja. Walaupun emang ada beberapa upgrade yang bisa gue appreciate banget, kayak misalnya build quality yang jauh lebih solid dan rigid sekarang ya. Terus polling rate di koneksi wirelessnya itu udah 1000 Hz gitu kan. Considering Rexus itu ngasih upgrade tanpa naikin harga sama sekali, gue nggak bisa komplain karena ya bukannya naik harga malah turun harga sebenarnya. Tepatnya si Rexus GX150 V2 ini harganya ada di 255.000 aja, dan mungkin nanti bisa nyentuh 300.000 sih kalau udah ada charging dock-nya. Tapi nggak tahu ya, lihat aja nanti. Sebenarnya tuh ada satu minus yang gua rasain dari si Rexus GX150 V2 ini, which is di triggernya ya, yang menurut gua tuh post travelnya kerasa banget gitu. Dia tuh udah nyentuh 100% input di kondisi gua baru mencet sekitar 75-80% aja. Dan mungkin ini bakal ngaruh banget sih ke diehard player game racing, karena kan menurut mereka tuh trigger yang akurat itu penting banget, apalagi kalau mereka mainnya kayak sim racing gitu kan. Tapi kalau buat gua yang pakai trigger Hall effect itu cuma buat main game-game kayak Cyberpunk atau GTA 5 buat naik mobilnya gitu kan, sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget sih. Sisanya ya oke-oke aja. Gua udah coba main beberapa game yang biasa gua mainin, nggak ketemu masalah yang berarti. Jadi sekali lagi, untuk 200 ribuan gua nggak bisa komplain sama sekali sih. Tapi kalau menurut kalian gimana soal si Rexus Asta GX150 V2 ini? Apakah worth it di harga 250 ribuan? Coba komen di bawah. Oke, paling segitu dulu aja untuk review singkat gue terhadap si Rexus Asta GX150 V2 ini. Link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.